Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berikut kami sajikan simulasi AKM atau ANBK SD tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Pusmenjar. Terlebih dahulu yaitu masuk ke website hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, Pusmenjar aplikasi ANBK. Kemudian muncul materi, literasi, numerasi, kemudian jenjang itu SD, MI atau paket A, paket B. Itu bisa dipilih, kalau SMP pilih SMP. Kemudian oke, lanjutkan. Setelah klik oke lanjutkan akan muncul tampilan seperti ini. Selamat datang, silakan login dengan menggunakan username dan password yang Anda miliki. Ini adalah username-nya, kemudian di bawahnya itu adalah password. Di username itu langsung sudah tersedia dan password sudah tersedia. Tinggal klik login. Ini adalah simulasi ya. Jadi langsung klik login akan muncul tampilan seperti ini, yaitu token sudah tersedia, kemudian tampilan konfirmasi data peserta, kode NIK, kemudian ada nama peserta. Jadi untuk sementara itu nama peserta masih peserta 01. Jadi akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian di bawah nama peserta yaitu jenis kelamin ya, laki-laki atau perempuan. Jenis kelaminnya itu ada tanda panah ke bawah, itu diklik, dipilih kalau laki-laki, kalau perempuan. Kemudian di bawahnya muncul mata ujian. Itu mata ujiannya literasi SD-MI paket A. Kemudian nama peserta. Nah, pada nama peserta kalian ketik namanya. Misalkan nama Ahmad, ya ketik Ahmad. Kemudian tanggal lahir itu ada panah ke bawah, klik panahnya. Ketik nama, contoh nama Daufil. Ini nama peserta. Kalau sudah, kemudian ke tanggal lahir, pilih tanggal berapa lahirnya, tinggal dipilih ya. Kemudian bulan, tinggal pilih. Kemudian tahun, tinggal dipilih tahun berapa. Kalau udah selesai, masukkan token tadi kan sudah muncul token, kemudian ketik token yang sudah muncul tadi, klik IKZAWY. Kalau sudah dipastikan benar kode tokennya, maka klik submit. Kalau sudah benar, klik submit yang warna biru itu. Submit. Nah, setelah diklik akan muncul seperti ini, konfirmasi tes. Itu nama tes, status tes, waktu tes, kemudian alokasi waktu tes 60 menit. Pada sudah selesai, klik mulai. Ini kalau sudah selesai, klik mulai. Silahkan tunggu, kemudian akan muncul seperti ini. Itu soal nomor 1. Pada simulasi ini ada 21 soal dengan waktu 60 menit. Ini adalah soal nomor 1. Literasi. Apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya? Kalian baca baik-baik literasi tersebut, bacaan tersebut. Gambar dan bacaannya perhatikan baik-baik. Pada literasi ini
ini untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5. Kalau sudah pilih, dipilih. Inilah, tinggal klik ya. Yang betul diklik pada lingkaran tersebut dan ketik selanjutnya. Nah, kalau sudah klik selanjutnya akan muncul soal nomor 2. Nah, bacaannya sama dengan soal nomor 1, cuma pertanyaannya yang beda. Ini adalah bentuk soal dengan memberi tanda centang. Kalau tadi jawabannya tinggal mengklik memilih. Ini adalah bentuk soal dengan jawabannya tanda centang pada pernyataan yang benar. Kita klik jawaban yang benar. Kalau sudah selesai, klik soal selanjutnya yang warna biru, maka akan muncul soal nomor 3. Soal nomor 3 ini adalah memberi tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pertanyaan. Jadi setiap soal itu tidak sama bentuk jawabannya. Ini adalah bentuk jawaban dalam bentuk tabel. Ada pernyataan, tinggal pilih pernyataan itu benar atau salah. Sudah selesai, klik soal berikutnya. Akan muncul soal nomor 4. Soal nomor 4 ini adalah tetap literasi ya. Bacaan dan gambarnya sama dengan soal nomor 1, 2, 3. Namun bentuk jawabannya berbeda. Ini bentuk jawabannya uraian singkat. Apa yang dilakukan Siti dan Udin? Jadi ini jawabannya adalah uraian singkat ya. Kalian ketik, bukan memilih seperti tadi. Diketik, misalkan jawabannya bernyanyi, diketik bernyanyi. Kalau sudah selesai, klik soal berikutnya, akan muncul lagi soal nomor 5. Soal nomor 5 tetap bacaan literasinya tetap ya. Namun bentuk soalnya beda lagi. Ini bentuk soalnya adalah menjodohkan. Pasangkanlah peristiwa yang ada pada lajur kiri dengan tokoh yang ada pada lajur kanan. Sesuaikan isi bacaan. Ini dijodohkan ya, disilang. Jodohkan ke peristiwa dan pelaku. Mana yang cocok, klik. Jadi ini adalah memasangkan jawaban atau menjodohkan jawaban. Di setiap soal bentuk jawabannya tidak sama. Ini bisa diganti jawabannya ya, misalkan ragu bisa diganti. Itu ada klik ganti jawaban. Kalau yang pasangkan. Itu ada di bawah ada 3 pilihan, soal sebelumnya, ragu-ragu, dan soal berikutnya. Nah, soal berikutnya yang ke-6. Yang ke-6 literasi dan bacaannya masih sama ya, dengan soal nomor 1 sampai nomor 5. Namun soalnya yang berbeda. Ini adalah soal uraian. Jelaskan alasan yang mendukung gambar tersebut sudah sesuai dengan puisi atau belum. Ini adalah soal uraian, bukan jawaban singkat, tapi uraian. Jadi kalau uraian bisa banyak, bisa sedikit, tergantung dari soalnya. Jadi kalau jawaban sesuai itu dijelaskan, kenapa kok sesuai, dan diketik. Ini bentuk uraian ya, bisa banyak, bisa sedikit, diurai. Jadi setiap soal nomor 1 sampai nomor 6 ini tidak sama, mulai dari memilih, mencentang, memasangkan atau menjodohkan, jawaban singkat. Ini adalah uraian. Di jawaban, kalau uraian jawabannya agak panjang ya. Kalau udah selesai, langsung klik soal berikutnya. Tinggal pilih soal berikutnya. Ini soal nomor 7. Soal nomor 7 ini bentuk uraiannya berbeda. Ini adalah berapa lama tidur yang kita butuhkan dalam sehari semalam. Ini berapa lama dari usia dini sampai dewasa. Tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan. Kurang tidur bisa membuat kita lelah,
Salah satu cara agar tidur pulas adalah dengan mematikan lampu sebelum tidur. Jam tidur manusia itu berbeda-beda. Anak kecil tidur lebih lama daripada orang dewasa. Ini adalah bentuk soal uraian. Apa yang menyebabkan mata kita terlihat seperti jawabannya karena kurang tidur, seperti mata panda. Soal nomor 8. Literasinya tetap ya. Cuma bentuk pertanyaannya dan jawabannya berbeda. Ini adalah mencentang, memilih. Penyakit apa yang dapat berlipat ganda jika seseorang tidur kurang dari 5 jam per malam? Ini tinggal memilih salah satu jawaban yang benar dengan cara dicentang. Jadi kalian perhatikan, dibaca baik-baik bentuk soalnya dan bentuk jawabannya. Ini pilih salah satu jawaban yang benar atau dua jawaban, maksimal dua jawaban. Ini soal nomor 9. Literasinya sama dengan soal sebelumnya, cuma bentuk pertanyaan dan jawabannya berbeda. Ini pertanyaan dengan memilih salah satu jawaban yang benar. Apa tujuan penulis pada teks tersebut? Ini tinggal memilih, klik lingkaran tersebut, pilih salah satu jawaban yang dianggap benar. Kalau sudah benar, klik soal berikutnya. Soal nomor 10. Soal nomor 10 masih tetap bentuk soalnya tetap, literasinya sama dengan soal nomor 98. Di bentuk literasinya yaitu soal tentang tidur. Pertanyaannya adalah manakah pernyataan yang benar tentang manfaat tidur cukup bagi kesehatan? Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Ini adalah jawabannya bisa memilih lebih dari satu, jadi bisa 2 atau 3 atau semuanya. Jadi milih bisa lebih dari satu ya. Soal nomor 11. Literasinya tetap sama, yaitu berapa lama tidur yang kita butuhkan dalam sehari semalam. Pertanyaannya inilah bentuk pertanyaan yang memasangkan atau menjodohkan. Pasangkanlah informasi mengenai usia di sebelah kiri dengan lama tidur di sebelah kanan yang sesuai dengan gambar. Jadi inilah menjodohkan atau memasangkan usia prasekolah itu kalau tidurnya berapa yang dibutuhkan. Usia sekolah 6-13 tahun berapa yang dibutuhkan. Ini jawabannya bisa diganti ya kalau model seperti ini. Soal nomor 12 masih tetap sama, literasinya sama, yaitu berapa lama tidur yang kita butuhkan. Ini kalian baca dengan seksama ya, dibaca. Karena ini bentuk soal literasi, jadi kita harus membaca, ada bentuk soalnya banyak. Ini pertanyaannya adalah tentukanlah benar atau salah pernyataan berikut sesuai isi informasi tersebut. Jadi ini adalah ada pernyataan, ada kolom benar atau salah. Di pernyataan itu kalau benar klik benar, kalau salah klik salah. Kalau sudah selesai klik soal berikutnya. Soal nomor 13 masih tetap sama bacaannya, literasinya sama, berapa lama tidur yang kita butuhkan. Di setiap bacaan atau literasi itu ada 5 sampai 7 pertanyaan. Pertanyaannya adalah, Andi adalah seorang anak. Ini bentuk jawaban uraian ya. Jadi kalau uraian ini bisa banyak, bisa panjang, bisa sedikit jawabannya. Ini bentuk uraian. Jadi kita tinggal mengetik jawabannya, diketik. Kalau sudah selesai, klik soal berikutnya. Soal nomor 14. Soal nomor 14 ini bentuk literasi bacaan yang beda. Ini soal baru ya. Soal bacaan tentang jentik. Itu nyamuk
Itu ada gambar, ada literasi, ada bacaannya. Pertanyaannya ada di bawah itu, di mana Nuha dan keluarganya tinggal? Ini jawaban singkat, bentuk pertanyaan yang model jawaban singkat. Nuha tinggal di mana? Kalian tinggal mencari jawabannya pada bacaan tersebut. Di jawabannya ada di bacaan ini. Ini bacaan dulu tentang jentik. Kalau kalian memahami literasi ini, kalian bisa menjawab dengan mudah. Jika kalian baca berkali-kali, 1 atau 2 kali, bahkan 3 kali. Kalau sudah paham, baru dijawab pertanyaan. Namun jangan lupa, waktu juga dilihat, karena waktu berjalan mundur, 60 menit berjalan mundur. Di mana Nuha dan keluarganya tinggal? Kalian ketik di mana. Misalkan Jalan Mustika. Kalau selesai, klik soal berikutnya yang warna biru. Ini soal nomor 15. Literasinya masih sama. Di setiap literasi itu ada sekitar 6 atau 7 soal dengan bentuk soal dan jawabannya berbeda. Ini apa yang terjadi jika jentik dalam bak mandi rumah Nuha? Apa kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban? Ini adalah bentuk soal yang memilih lebih dari satu jawaban. Ini bisa 2, bisa 3 yang dianggap benar. Kalau selesai, klik soal berikutnya. Soal nomor 16. Bacanya masih sama dengan soal nomor 15. Cuma pertanyaan dan model jawabannya berbeda. Ini adalah memilih salah satu jawaban yang benar. 1 ya, bukan 2. Kalau barusan 2, ini memilih 1 yang benar. Klik soal berikutnya. Nomor 17. Di setiap literasi, setiap bacaan itu bentuk ada 7 soal dengan bentuk jawaban yang berbeda-beda. Perhatikan itu. Perlu kalian pahami bahwa setiap soal bentuk jawabannya berbeda-beda, bentuk soalnya juga berbeda. Ini bentuk jawaban model pasangkan, memasangkan nama dan keterangan Nurul. Keterangannya mana? Cari yang cocok. Klik, maka akan ada tanda garis. Soal berikutnya, soal nomor 19. Masih pada literasi jentik. Jadi soalnya masih tetap pada bacaan jentik, nomor 19. Soalnya adalah manakah yang merupakan kegiatan yang dilakukan saat gerbek jentik pada bacaan tersebut? Klik pada kolom benar atau salah. Jadi tinggal mengklik. Kalau pernyataan itu benar, klik benar. Kalau pernyataan itu salah, klik salah. Soal nomor 20. Masih dalam bacaan atau literasi jentik. Perhatikan gambarnya dan bacanya. Ini adalah jawaban model dengan cara mencentang. Mencentang 1 atau 2 jawaban atau 3 dicentang. Tinggal dipilih bisa 1, bisa 2, bisa 3. Mana yang benar? Kalau sudah selesai, klik soal berikutnya. Soal nomor 21. Masih dalam literasi atau bacaan jentik. Nah, di situ kalian bisa melihat daftar soal ya. Daftar soal itu sudah selesai semua, tinggal soal nomor 21 ya. 21 masih warna biru, berarti masih belum dijawab. Itu daftar soal, informasi soal. Ini soal nomor 21 ya, masih kurang 1 jawaban, 1 soal belum dijawab, yaitu soal nomor 21. Menurutmu apakah ilustrasi yang disajikan di dalam tulisan sudah sesuai dengan isi cerita? Ini adalah bentuk jawaban uraian. Kalian urai jawabannya. Di uraian itu bisa sedikit, bisa panjang, bisa pendek ya. Kalau sudah selesai, maka akan muncul seperti ini.
konfirmasi tes. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silakan tekan tombol selesai tes untuk mengakhiri tes, atau tekan tombol kembali untuk kembali ke halaman tes. Jikalau kalian masih ragu dengan jawaban, bisa klik tombol kembali. Kalau sudah yakin, klik tombol selesai tes. Kalau klik tombol kembali akan muncul seperti ini. Jadi muncul soal dari nomor 1 sampai soal nomor 21. Kalian cek, barangkali ada pertanyaan yang belum dijawab. Cek satu persatu. Kalau sudah yakin ada jawabannya, langsung klik soal berikutnya, dan seterusnya sampai dengan soal nomor 21, soal terakhir. Jadi kalau sudah terisi semua, langsung klik soal berikutnya, sambil lalu cek waktu, karena waktu terus berjalan ya. Klik berikutnya. Nah, kalau sudah selesai, silakan tunggu, maka akan muncul lagi konfirmasi tes seperti ini. Jadi kalau sudah selesai semua, klik selesai tes. Kalau sudah diklik selesai tes, maka akan muncul review hasil. Ini review hasil seperti ini ya. Ada nomor, jawaban kamu, dan kunci jawaban. Jadi jawaban kamu juga muncul, nomor soal 1 jawabannya apa, kunci jawabannya muncul. Jadi kalian bisa ngecek mana soal yang benar, jawaban yang benar, mana yang salah. Jadi tinggal mencocokkan dengan kunci jawaban yang di sebelahnya. Betul apa salah jawaban kalian. Jadi tinggal dicocokkan. Itu nomor 8. Kunci jawabannya A, kalian menjawab C. Jadi salah. Nomor 9 itu menjawab D, kunci jawabannya D, cocok. 10 cocok. 11 cocok. 12 salah. A itu benar, B salah. Kunci jawabannya benar. 14 cocok. 16 salah. Yang betul adalah B. 17 betul. 19 betul. 20 salah, kurang 1. 21 belum diurai. Jadi kalau uraian itu jawabannya panjang seperti ini. Kalau sudah selesai semua, itu ada 2 pilihan, warna biru unduh hasil, warna merah logout. Jadi kita coba unduh hasil, jadi kita bisa melihat hasilnya. Namun terlebih dahulu diunduh, akan muncul seperti pada layar. Klik download. Kalau sudah muncul seperti itu, centang, berarti sudah berhasil download. Kalau selesai semua, langkah terakhir yaitu klik logout. Kalau sudah diklik logout, akan muncul seperti ini, seperti pada tampilan semula. Terima kasih. Demikian simulasi ANBK.